Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 2018-112064, mahasiswa Universitas PGRI Palembang, semester 6B, kelompok 4A Microteaching. Kali ini saya akan presentasikan video microteaching saya pada video berikutnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, ibu yang akan memimpin doa ya. Siap semuanya? Oke, kalau udah siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk atau sakit atau mungkin berhalangan? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, di musim seperti sekarang ini, sekarang kan lagi musimnya, sekarang hujan, besok panas, besoknya lagi hujan, besoknya lagi panas. Kita harus pandai mengatur kesehatan kita, harus pandai mengontrol makanan dan minuman yang akan kita makan selama musim pancaroba tersebut. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah ibu singgung kemarin, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks puisi. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks puisi? Benar sekali, teks puisi adalah karya sastra yang tersusun atas nada, atas diksi, atas gaya bahasa yang disusun sedemikian rupa hingga mencapai keindahan. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran kita lebih seru dan kreatif, pada pertemuan kali ini ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi dua kelompok tersebut semuanya terdiri dari 10 orang. Selanjutnya setelah kalian membentuk kelompok, kalian silakan ke kelompoknya masing-masing untuk duduk dan berdiskusi. Soalnya kita akan membahas tentang teks puisi. Anak-anak, teks puisi ini tersusun atas unsur-unsur pembangunnya. Jadi dalam teks puisi ini ada unsur-unsur yang membangun puisi tersebut. Unsur-unsur membangun teks puisi tersebut terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada struktur batin puisi. Kemudian ada yang namanya struktur fisik puisi. Struktur batin puisi ini apa, Bu? Struktur batin puisi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tema, kemudian ada nada, kemudian ada amungan. Kenapa dikatakan struktur batin puisi? Seperti yang kita tahu bahwa batin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu ada dalam tubuh kita. Batin itu tidak terlihat, maka dari itu pada puisi itu tema tentu saja kita tidak bisa melihat tema secara dalam pembentukannya. Maka dari itu kita bisa menentukan tema setelah kita mengkaji dan membaca apa itu puisi yang telah kita analisis. Begitu juga dengan nada dan amanat. Selanjutnya ada struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi ini terdiri dari diksi. Ada yang tahu apa itu diksi? Benar, diksi adalah pemilihan kata. Jadi, kalau untuk menulis puisi ini kita harus memilih kata, tidak sembarangan kata yang kita gunakan. Seperti misalnya membuat cerpen, itu kan ada kata-kata yang lugas, kata-kata yang benar-benar jelas. Kalau di puisi kita biasa menggunakan pilihan kata yang penuh dengan kiasan. Yang pertama diksi tadi, yang kedua ada yang namanya tipografi. Tipografi ini adalah bentuk format kita dalam menulis puisi. Misal seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya majas. Majas adalah bahasa hiasan yang digunakan untuk mempercantik suatu puisi. Lanjut ke sini ya. Yang keempat, ada kata konkret. Kata konkret ini adalah kata yang disusun sampai terbentuknya suatu imaji. Dan imaji ini masuk ke poin yang nomor 5. Imaji adalah suatu gambaran kata oleh penyair. Misal, penyair sedang sedih, penyair sedang senang, itu terlihat dari apa yang kita kaji tentang imaji. Kelas selanjutnya yang keenam itu ada namanya rima atau irama. Kita udah sering kan membaca suatu pantun
tidak memerlukan sampiran dan isi. Cukup pada bagian akhir puisi itu bersambung dengan kode ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengkaji suatu puisi karya Taufik Ismail. Apakah anak-anak sudah pernah membaca tentang puisi dari Taufik Ismail? Belum ya? Sayang sekali ya. Oke, judulnya yaitu Karangan Bunga. Baik anak-anak, pada puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail, perhatiannya ya, agar kita lebih mudah mengenalinya. Kita baca dulu. 3 anak kecil dalam bangsa malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga. Kita hitam pada karangan bunga sebab kami ikut berduka bagi kakak kami yang ditembak mati siang tadi. Tips untuk mencari unsur membangun dari puisi ini, itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud pada puisi ini. Maknanya itu apa? Setelah kita lihat ya, 3 anak kecil dalam bangsa malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini berarti bahwa ada 3 orang anak dengan bangsa malu-malu pada suatu sore datang ke Salemba. Kemudian ini bait pertama. Pada bait kedua, ini dari kami bertiga. Kita hitam pada karangan bunga sebab kami itu berduka bagi kakak kami yang ditembak mati siang tadi. Pada bait kedua ini dari kami bertiga. Berarti ini dari kami bertiga ini, kami bertiga ini merujuk pada 3 anak kecil tersebut. Kemudian kita hitam pada karangan bunga ini bermakna bahwa mereka sedang memiliki suatu tempat yang penuh dengan kesedihan, sehingga mereka menyebutkan bahwa mereka ikut berbela-sungkawa karena kematian kakak mereka yang ditembak mati pada siang tadi. Selanjutnya kita akan menentukan tema pada puisi Karangan Bunga. Setelah kita memahami maksud dari puisi Karangan Bunga ini, kita dapat menentukan bahwa tema ini tentang kepahlawanan seorang kakak yang ditembak mati pada siang tadi. Kita tulis kepahlawanan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya nada atau suasana. Setelah kita pahami makna dari puisi ini, kita tahu bahwa pada puisi ini merujuk pada kesedihan mereka karena ada kakak mereka yang mati ditembak di Salemba pada siang tadi. Kemudian kita akan menentukan kelima. Oke, perhatian semuanya. Menentukan lima seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa 5 adalah bunyi akhir pada puisi. Jadi namanya 5 itu adalah ini: kecil, malu, Salemba, A, dan U. Jadi ini huruf L, ini huruf U, ini huruf A, ini huruf U. Tidak beraturan kan? Dia tidak berbasis misalnya A. Kalau A, dia harus misalnya kecil dan malu ini seharusnya diganti dengan huruf yang juga belakangnya huruf L. Jadi kita menggunakan lebih bebas pada puisi Karangan Bunga ini. Kemudian diksi. Setelah kita membaca puisi ini, kita tidak menemukan kesulitan bukan tentang mencari pilihan kata, karena pemilihan kata yang diungkap oleh penyair menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi diksinya yaitu menggunakan kata demokrasi. Kemudian yang kelima yaitu ada citraan. Seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa citraan yaitu gambaran. Dari puisi ini kita bisa lihat bahwa 3 anak kecil dalam langkah malu-malu. Berarti di situ citraannya kita bisa melihat bahwa anak kecil itu melangkah malu-malu. Jadi pada karangan puisi
bahwa ada 3 mahasiswa, maksudnya seperti itu. Tidak mungkin kan anak kecil berkunjung ke Salemba untuk mengunjungi kakaknya, sedangkan kita masih kecil, kita belum berpikir bahwa kita akan mengunjungi seseorang yang sudah tiada dengan membawa karangan bunga seperti itu. Kemudian tipografi. Oke, perhatikan ya semuanya. Tipografi ini yaitu ini. Maka kita tidak menulis olah pada penulisan puisi yang dibuat oleh penyair. Seperti ini. Jadi paham semuanya ya? Oke, baiklah. Kalau sudah paham, sekarang ibu ingin kalian yang berkelompok ini mengerjakan kalian menganalisis suatu puisi, bebas puisinya mau apa saja. Yang penting kalian bisa menganalisis unsur tersebut sebagai tugas individu. Kemudian karena ibu telah panjang menjelaskan kepada kalian, ini ada contoh suatu bagan unsur pembangun puisi. Lihat, ibu sudah buat ada struktur batin, struktur fisik, struktur batin yang terdiri dari tema, nada, amanat, dan struktur fisik terdiri dari diksi, tipografi, majas, naji, kata potret, dan rima. Tugas kalian yaitu kalian membuat seperti ini juga, membuat bagan sebagai tugas kelompok yang akan dikumpul pada minggu depan. Semuanya sudah paham bukan? Ini pada tugas ini kalian buat di karton sekreatif mungkin, terserah mau menggunakan atribut apa saja atau mau digunakan tema kumpul, tema pahlawan juga boleh, oke? Sudah paham semua bukan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah anak-anak, jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam unsur pembangun puisi ini terdiri dari struktur batin yang terdiri dari tema, nada, amanat, dan struktur fisik terdiri dari diksi, tipografi, majas, imaji, kata konkret, dan irama. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sangat seru ya, karena ibu bisa menilai bahwa kalian juga bersemangat karena ibu menggunakan metode pembelajaran yang asik namun santai. Oke anak-anak, sudah jelas bukan tugas yang ibu berikan tadi? Baiklah, kalau begitu karena waktu juga sudah mulai sudah cukup banyak yang kita gunakan. Baiklah, ibu tutup ya karena sudah paham semuanya. Siap semuanya ya, kita akan pulang. Oke, baiklah, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu tutup. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum